dalam situasi yang serba dituntut untuk menjaga kerumunan di era COVID ini, kira-kira model dakwah yang Bapak sampaikan terhadap masyarakat itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita manusia memiliki tugas dari Allah berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada manusia, sesama manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Bisa melalui hikmah, bisa melalui peringatan-peringatan yang baik, bisa melalui diskusi, debat dengan cara yang baik. Namun itu semua tidak bisa langsung ucuk-ucuk terjadi dan bisa dilakukan. Tetapi sesuatu pesan bisa tersampaikan melalui beberapa metode atau model. Nah, model inilah yang sangat menentukan ketika kita berbicara tentang dakwah dalam konteks pandemi. Kalau saya melihat bahwa di era pandemi ini sebenarnya ada nilai positif dan ada nilai negatif. Nilai positifnya saya ingin membaca terlebih dahulu dari sisi positif, bahwa sisi positifnya bahwa ini menunjukkan bahwa betul-betul dakwah saat ini sudah berbasis teknologi, berbasis IT, berbasis cyber, yang beberapa tahun sebelum adanya pandemi dakwah-dakwah hanya sebagian kecil menggunakan model atau metode teknologi, metode digital, metode jaringan seluler dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi maka hampir semua misalnya dai dan juga hampir semua lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga pendidikan menggunakan teknologi ini sebagai cara untuk menyampaikan pesan. Karena berbicara dakwah itu bukan hanya ceramah. Jadi pelajaran, pendidikan itu dakwah. Kita akui sekarang pendidikannya sudah berbasis daring dalam jaringan Artinya sudah dalam bingkai jaringan seluler dan semacamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada nilai positif. Kalau kita melihat misalnya pertama, sebelum adanya teknologi di gelombang ketiga ini, di era milenium ini, seorang futurolog yang bernama Alvin Toffler, beliau mengatakan bahwa suatu saat akan ada zaman di situ, the third way, namanya gelombang ketiga. Semua aktivitas manusia akan terekam, akan terekspos melalui media, digerakkan oleh teknologi, digerakkan oleh media. Orang di zamannya pada waktu itu menganggap Alvin Toffler itu gila. Kenapa? Karena di luar akal. Dan pada waktu itu tidak memungkinkan orang berbicara tentang teknologi. Tapi saat ini setelah beberapa abad maka prediksi dari futurolog itu terbukti. Manusia justru digerakkan oleh media. Makanya buku saya itu Manusia dalam Genggaman Media. Jadi manusia yang digenggam oleh media. Nah, di era pandemi ini sangat bermanfaat bagi dunia dakwah. Pesan-pesan yang misalnya tidak bisa disampaikan secara face to face secara tatap muka, di luar jaringan, bukan dalam jaringan, luring kalau istilahnya kan daring dalam jaringan, luring di luar jaringan, artinya tatap muka tanpa jaringan. Nah, kalau memang ketika tatap muka tanpa jaringan itu tidak memungkinkan misalnya karena adanya
pandemi dan sebagainya, kita bisa menggunakan metode dengan menggunakan teknologi itu. Dan menurut saya ini satu kemajuan, bukan keterbelakangan. Justru harus berterima kasih dengan pandemi. Kalau tidak berterima kasih dengan pandemi, tidak ada pandemi, mungkin teknologi hanya disajikan sebagian kecil untuk alat berdakwah. Misalnya juga Anda sekarang ini karena pandemi, topiknya pandemi, ya. Sebelum pandemi jarang melakukan model berdakwah dengan cara misalnya menggunakan akses jaringan melalui YouTube secara langsung dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pandemi ada sisi positif. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini loh betul-betul zaman IT. IT itu bukan hanya kita untuk komunikasi, tidak. Tapi segala dimensi. Sekarang coba shopping, ya. Shoppingnya sudah online. Nah, semuanya ya. Ada Lazada, ada apa itu Shopee dan sebagainya. Sekarang cukup duduk manis, orang sudah menggunakan media. Nah, inilah yang merupakan dunia yang dilipat menurut Yasraf Amin Piliang. Menurut Herbert Marcuse, ini disebut sebagai one dimensional man, manusia satu dimensi, yaitu dimensi teknologi. Kita digerakkan. Nah, bagi saya tidak masalah, justru ini yang merupakan kemajuan, tuntutan seperti ini. Kita kalau tidak dituntut, nah, misalnya kita belajar mulai dulu kan, pelajaran berbasis teknologi, berbasis IT, itu masih semi IT. Tapi kalau sekarang betul, menggunakan jaringan, menggunakan Times dan semacamnya itu, menggunakan virtual dan sebagainya. Ini betul-betul virtual. Di zaman saya dulu, saya pernah nulis tentang Islam virtual, dakwah virtual. Tapi itu tidak murni virtual. Kalau sekarang semuanya virtual, semuanya virtual ya, semuanya mau menggunakan dunia cyber sebagai media dakwah. Nah, ini yang menurut saya merupakan satu kemajuan, walaupun ada kelemahannya. Misalnya di eranya ya, era pandemi, bukan berteknologi, saya tidak berbicara itu. Pandemi, misalnya orang di masa pandemi, misalnya nilai sisi negatifnya bagi dakwah ya, agak kuantitas ya, jamaah, kuantitas waktu itu semakin menurun dan berkurang. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat itu memiliki kemampuan dan potensi melek media. Dia kadang tidak senang. Ya, yang bersentuhan dengan media kan beberapa klasifikasi kelas-kelas sosial saja. Tapi sisi lain masyarakat awam kan tidak sepenuhnya dia di gadget, di jaringan dan sebagainya. Nah, bagaimana? Nah, ketika ini dibenturkan dengan adanya pandemi. Oleh karena itulah saya melihat pandemi ini beberapa klasifikasi. Di masa awal memang dakwah sempat kalau istilah komunikasi ada noise, gangguan dunia dakwah, betul ya. Masjid saja banyak yang ditutup di masa awal pertama. Saya ingat kalau tidak salah itu sebelum Rojab tahun kemarin, bukan tahun barusan, tahun kemarin Rojab itu sudah mulai pandemi, Rojab itu sudah mulai awal pandemi, dan itu masyarakat sangat betul-betul ketakutan ya. Nah, sehingga program-program keagamaan, bukan hanya keagamaan, program pendidikan, program apapun memiliki batasan-batasan tertentu. Tidak bisa free, tidak bisa bebas. Nah, tetapi sekarang di masa-masa ini, klasifikasi selanjutnya, di masa-masa sekarang sudah mulai ya. Maulid kemarin sudah mulai banyak sudah, walaupun ya masih tetap di beberapa lokasi, di beberapa daerah masih masih takut dan sebagainya ya, karena memang ada prokes kesehatan yang harus dipatuhi. Tapi sudah mulai, masyarakat sudah mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan